Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman. Saya akan menjawab permintaan dari beberapa teman tentang bagaimana trik sederhana atau trik mudah untuk lebih gampang menghafal kosakata bahasa Inggris. Baik, untuk teman-teman di tingkat SMP dan SMA atau mungkin bahkan yang masih di SD atau prasekolah, adik-adik bisa mengikuti beberapa trik sederhana yang akan saya kasih. Jadi kita mulai dengan yang sederhana-sederhana, tidak terlalu banyak karena kita masih di level bawah. Baik, bicara soal kosakata atau vocabularies, memang kosakata tidak masuk dalam 4 fokus skill, yaitu ada listening, mendengarkan, speaking, berbicara, reading, membaca, dan writing, menulis. Tapi tanpa ada vocabulary atau kosakata yang mumpuni atau yang kosakata yang maksimal, yang banyak, kita juga tidak bisa berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, kita butuh beberapa trik sederhana, sangat sederhana untuk membantu kita agar dapat menghafal kosakata bahasa Inggris dengan cara yang lebih mudah. Mau tahu? Oke. Trik yang pertama, kita harus membuat komitmen pribadi. Jadi harus bikin aturan untuk diri sendiri, untuk menertibkan diri sendiri. Dalam sehari teman-teman harus menghafal berapa kosakata. Ingat, kosakata baru di setiap harinya. Jadi misalnya saya mau buat komitmen atau janji ke diri sendiri mau menghafal 10 kosakata baru. Ya sudah, kita bikin. Jadi karena sudah berjanji ke diri sendiri, sudah berkomitmen, maka mau dan tidak mau harus mau, suka dan tidak suka harus suka. Jadi harus dengan ikhlas menjalaninya. Kalau misalnya lupa, teman-teman bisa bikin catatan kecil, pengingat kecil atau reminder, tempel di kamar masing-masing atau di atas meja belajar atau di atas di dinding di atas meja belajar, boleh. Jadi misalnya dalam sehari saya menghafal 10 kosakata baru, berarti dalam 1 minggu, artinya ada 1 minggu berarti 7 hari ya. Berarti dalam 1 minggu itu teman-teman menghafal 70 kosakata baru. Karena dalam sehari teman-teman harus menghafal 10 kosakata. Kemudian trik yang kedua kita menghafal kosakata atau kata-kata yang sering kita lihat. Ya, yang dalam keseharian itu kita temui, kita lihat, kita rasakan. Misalnya parts of body, bagian-bagian tubuh. Nah, setiap hari kita lihat rambut saya, kepala saya, mata saya, hidung saya, mulut saya, sampai ke kaki. Maka akan lebih mudah kita menghafal atau mengingat karena setiap harinya melekat di badan kita. Setiap harinya kita temui, kita rasakan. Maka akan lebih mudah. Kemudian selain parts of body atau anggota tubuh, kita juga bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya di dalam rumah. Saya lihat apa di dalam rumah? Ada jendela, ada pintu, ada lantai, ada tembok, ada dapur, ada ruang tamu. Jadi teman-teman bisa mulai dengan benda-benda atau barang-barang, hal-hal sederhana yang kita temui, teman-teman temui setiap harinya.
trik yang ketiga, kita dalam menghafal kosakata tidak selalu mudah. Ada kata-kata yang lebih sulit. Jadi misalnya teman-teman menemui kata-kata yang lebih sulit untuk dihafal, teman-teman bisa melabeli barang tersebut atau benda tersebut. Jadi misalnya ini kebanyakan saya belum bisa menghafal nama benda ini, maka benda tersebut bisa dilabeli, bisa kita labeli. Jadi kita tulis nama benda itu dalam bahasa Inggris, misalnya apa, piring, itu bahasa Inggrisnya plate. Jadi kita tulis sesuai ejaan bahasa Inggris ya. Jadi tulis plate, itu ejaan bahasa Inggris untuk piring. Lalu kita tempeli tulisan tersebut pakai isolasi bening atau lakban bening. Maka setiap kali kita pegang piring tersebut, kita bisa lihat langsung lihat namanya yang tertera di label yang kita tempeli tersebut. Begitu teman-teman. Kemudian trik yang terakhir, lebih mudah kalau teman-teman menghafal kosakata per jenisnya. Jadi dalam bahasa itu ada jenis-jenis kata. Jadi ada kata sifat, misalnya senang, sedih, gembira, kecewa, kata-kata sedih ya contohnya. Dalam bahasa Inggrisnya adjective. Kemudian ada jenis kata kerja, bermain, tidur, bangun, mandi. Itu dalam bahasa Inggris disebut verb. Kemudian ada jenis kata benda atau dalam bahasa Inggrisnya noun, misalnya kursi, meja, sendok, kompor, dan lain-lain. Itu jenis kata benda. Jadi teman-teman bisa bikin schedule atau jadwal, nanti ditulis dan ditempel di meja belajar. Dalam 1 minggu saya mau menghafal fokus ke kata benda misalnya. Maka kalau dalam sehari itu komitmennya tadi 10 kosakata baru per hari, maka dalam 7 hari ke depan fokusnya kata benda saja. Maka 7 hari itu atau dalam sepekan itu teman-teman bisa dapat 70 kata benda misalnya. Lalu minggu kedua teman-teman mau fokus ke kata sifat atau adjektif, maka dalam sepekan ke depan teman-teman akan dapat 70 kata sifat atau adjektif. Lalu minggu ketiganya mau dihafal kosakata verb atau kata kerja, boleh. Kemudian kalau diulang-ulang lagi, minggu keempat atau minggu kelima saya mau ulang lagi, masih banyak kata benda yang belum saya hafal, boleh diulang. Jadi dihafal sebanyak-banyaknya. Intinya kita tetap konsisten atau tetap fokus pada komitmen pribadi. Sehari itu dihafal berapa kosakata. Tidak harus 10. Teman-teman yang merasa sanggup lebih dari 10 boleh. Yang belum sanggup sampai 10 juga boleh diturunkan 5, boleh. Kalau adik-adik yang masih SD boleh diturunkan jadi 3, tidak apa-apa, yang penting tidak alpa untuk menghafal setiap harinya. Bayangkan saja kalau teman-teman menghafal 1 hari 10 kosakata, lalu dalam sepekan atau dalam 1 minggu itu teman-teman mendapatkan 70 kosakata. Lalu dikalikan dalam 1 bulan, teman-teman sudah mendapat 280 kosakata. Dikalikan dengan 5 bulan, kurang lebih 1 semester ya, itu teman-teman mendapatkan 350 kosakata. Dikalikan 2 semester, 1 tahun itu teman-teman dapatnya kurang lebih 700 kosakata. Tahun pertama. Tahun yang kedua, teman-teman sudah mendapatkan 1400 kosakata. Di tahun ketiga, teman-teman sudah mendapatkan kurang lebih 210 kosakata baru. Bayangkan itu teman-teman. Itu ketika teman-teman masih berada di bangku SMP.
Lalu lanjut lagi ke jenjang SMA, teman-teman juga mendapat 3 tahun di sana. Maka teman-teman juga masih punya kesempatan menghafal kosakata selama 3 tahun. Silakan dikalikan sendiri. Luar biasa teman-teman. Jadi hal-hal lain, pengajaran yang lain bisa kita dapatkan dengan bantuan orang lain. Dengan bantuan guru, tutor, orang tua, atau teman-teman. Sedangkan kosakata, kita tidak bisa mengharapkan orang lain menghafalkan untuk kita, karena otak kita punya sendiri, memori juga kita punya sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain menghafal lalu tuangkan ke otak kita, tidak akan pernah bisa. Jadi persoalan kosakata adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Hal yang lain masih bisa kita usahakan. Yang terpenting dan paling utama adalah niat dan komitmen pribadi. Seperti itu teman-teman. Hanya ini saja yang saya bagikan di video kali ini. Terima kasih sudah meminta penjelasan, karena dengan begini kita sama-sama saling berbagi, saling belajar. Lalu di tengah masa pandemi COVID-19 ini, waktu kita sangat banyak, jadi 10 kosakata per hari itu sangat sedikit menurut saya. Jadi teman-teman, yang teman-teman butuhkan adalah komitmen dan kesetiaan pada diri sendiri untuk menghafal kosakata. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Saya tunggu permintaan teman-teman yang lain tentang materi yang lainnya juga. Nanti akan saya bantu jelaskan di video atau konten-konten berikutnya. Terima kasih, salam sukses, good night.